Pada suatu malam di pelataran Ka'bah, Tawus bin Kaysan radhiyallahu anhu mendapati Ali bin Husain radhiyallahu anhu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh pengharapan, terdengar ia merendahkan dan menghinakan dirinya diiringi dengan derayan air mata, bermohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya. Setelah Ali bin Husain menyelesaikan munajatnya, Tawus menghampirinya. Ia berkata, "Wahai cucu Rasulullah, mengapa engkau menangis seperti ini? Sementara engkau memiliki 3 keistimewaan yang tak dipunyai orang lain. Pertama, engkau adalah cucu Rasulullah. Kedua, engkau akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Dan ketiga, keluasan rahmatnya untukmu." Mendengar pernyataan Tawus itu, Ali bin Husain menjelaskan kepadanya bahwa semuanya itu bukan jaminan ia akan mudah mendapatkannya. Beliau berkata, "Ketahuilah bahwa hubungan nasabku dengan Rasulullah bukan jaminan keselamatanku di akhirat sana. Setelah aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Sedangkan syafaat Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan terakhir, terkait rahmatnya Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita untuk bersikap tadarruk, penuh harap dan merendahkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika sedang berdoa. Tadarruk merupakan akhlak dan etika yang harus kita bangun ketika membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita lakukan sebagai wujud penghambaan diri kita kepada Zat penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Tadarruk mengandung makna tadzallul, kerendahan dan kehinaan diri, dan istiqamah. Oleh karena itu, ketika kita bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan kesungguhan dan kehusyuan dalam beribadah dan berdoa, serta menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di sisinya. Mari kita renungi penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendeskripsikan tadarruk agar kita dapat bersikap tadarruk. Beliau berkata, bayangkan seseorang yang tenggelam di tengah lautan dan yang dimilikinya hanyalah sebatang kayu yang digunakan supaya terapung. Ia menjadi semakin lemah dan gelombang air mendorongnya semakin dekat pada kematian. Bayangkanlah ia dengan tatapan matanya yang penuh harap menatap ke arah langit dengan putus asa sambil berteriak, "Ya Tuhanku, Tuhanku." Bayangkanlah betapa putus asanya dia dan betapa tulusnya ia meminta pertolongan Allah. Itulah yang disebut dengan tadarruk di hadapan